kop apa? Iya. Siapa? lagi ngetren banget nih Pak. Iya. Kop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat energi, senang sekali bisa kembali menyapa sahabat energi semua dalam acara Bincang Santai Energi. Sahabat energi semua, pada saat ini telah hadir bersama kita yaitu narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Sekretaris Jenderal Djoko Siswanto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Iya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa. Sahabat energi bisa lihat ya, hari ini Mercy ini seragam loh sama Bapak Djoko Siswanto. Waduh, mungkin bertanya-tanya kenapa ya Pak bisa seragam. Ada kegiatan Dewan Energi Nasional, sahabat energi semua, di Purwakarta. Dan saat ini kita menyempatkan bincang santai dulu sebelum kita masuk ke dalam acara di Purwakarta ya Pak. Baik. Sahabat energi semua, tema bincang santai energi pada hari ini adalah hilirisasi pada industri mineral dan teknologi batu bara bersih untuk mendukung transisi energi menuju net zero emission dalam mencapai target kebijakan energi nasional guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional. Baik, sahabat energi semua, sebelum kita berbincang-bincang yang santai, yang hangat tentang tema kali ini, Mercy akan membacakan biodata singkat dari Bapak Djoko Siswanto. Djoko Siswanto yang akrab disapa Joksis merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dari tahun 2019 sampai pada saat ini. Jadi sahabat energi semua, ini bosnya Mercy nih ya. Sahabat energi semua, sebelum menjabat sebagai Sekjen Den, beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM. Dan beliau bergelar Doktor Teknik Perminyakan dari Institut Teknologi Bandung. Sahabat energi, demikian biodata singkat dari narasumber kita pada hari ini. Baik, Bapak Djoko Siswanto, kita sambil berbincang-bincang hangat ya Pak. Merimain Pak kepada sahabat energi semua yang merupakan Gen Z nih ya Pak. Sebenarnya apa sih Pak net zero emission itu? Silakan Pak. Net zero emisi itu kan ada kata-kata net gitu ya. Itu artinya kalau kita masih menggunakan fosil, itu harus diimbangi yang non fosil, atau fosil yang menghasilkan emisi itu harus diserap dengan upaya lain, misalnya dengan menanam tanaman gitu ya, dengan teknologi menangkap CO2-nya, sehingga itu bisa membantu untuk mengurangi emisi, atau EBT-nya 50%, fosilnya 50%, jadi netnya itu sudah zero. Atau sekarang dikenal juga dengan nama carbon neutral, jadi udah ternetralisasi. Jadi bisa diimbangi dengan komposisi energi fosil dan non fosil yang sama, atau diserap emisinya dengan teknologi, dengan alam gitu ya, bisa dengan tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi sehingga netnya itu zero gitu, bukan hilang sama sekali emisi, karena kita nafas saja mengeluarkan CO2 kan, itu kira-kira. Baik Pak Joksis. Nah, target NZ Indonesia sendiri itu di tahun berapa Pak? Nah, karena dunia juga menargetkan paling banyak itu, negara-negara itu paling lamanya 2060, sehingga kita juga menargetkan 2060. Ada beberapa negara yang 2050, 2045, maka kebijakannya 2060 atau lebih cepat. Tetapi itu tentunya dengan catatan ya, karena apa? Karena untuk mengembangkan EBT atau mengganti ya pembangkit ataupun energi fosil itu perlu biaya yang besar gitu ya, sehingga ini kalau tidak dibantu oleh dunia internasional yang menginginkan kita bumi ini bersih, maka agak sulit mencapai 2060. Tapi kalau dunia internasional berkomitmen sama-sama membantu kita gitu ya, mengurangi fosil, itu bisa tercapai gitu. Baik Pak Joksis. Nah, sahabat energi semua mau tahu nih Pak, strategi Indonesia ini untuk mencapai net zero 2060 itu seperti apa Pak? Jadi yang pertama kan biar efeknya itu sekali kerja tapi kita bisa dapat banyak tujuan.
Jadi kan kita pertama masih mengimpor energi fosil ya, yang kotor, emisinya besar, itu seperti minyak mentah, LPG dan bensin. Sedangkan untuk jenis solar, alhamdulillah kita sudah tergantikan dengan energi bersih ya, dari minyak sawit dicampurkan B30 sekarang B35. Jadi strategi pertama adalah mengurangi impor ini. Jadi impor itu di samping manfaatnya ya, kita mengurangi ketergantungan akan impor sehingga kita tidak perlu mencari karena impor pakai US dollar ya, mencari dolar yang banyak membuat rupiah juga semakin tertekan. Kemudian juga neraca perdagangan kita juga makin baik kalau kita mengurangi impor ya. Di samping itu tadi kita menuju net zero emisi ya, juga subsidinya karena kan yang kita impor nih subsidinya besar. LPG paling besar, bensin juga Pertalite masih di harganya masih lebih rendah dari harga pasar, sehingga manfaatnya banyak ya tadi ya, mengurangi impor, neraca perdagangan itu makin bagus, rupiah juga makin menguat, tadi subsidi juga berkurang, juga tadi menuju net zero emisi gitu, dan ketahanan energi kita juga kalau kita tidak import maka akan makin kuat gitu. Kalau sekarang kita tergantung sama import, maka kalau mereka naikin harga semua mereka, kita nggak punya pilihan. Nah, jadi sekali lagi ya, strategi pertama kita kurangin import untuk menuju net zero emisi. Di samping itu manfaatnya juga banyak gitu, manfaat gandanya. Yang kedua tentunya untuk mengembangkan EBT kan. Iya, Pak. EBT kita baru 12,6% saat ini. Kita punya target 23% di 2025. Nah, untuk mengembangkan EBT kita perlu infrastruktur, ya, perlu dana, ya. Jadi infrastruktur EBT, infrastruktur ketenaga listrikan sampai pelosok, infrastruktur jaringan gas bumi, karena untuk menuju net zero emisi kan ada masa transisi ya. Transisinya itu kita masih menggunakan gas, karena kita gas itu natural gas, bukan gas LPG ya, tapi gas pipa itu, atau gas dalam bentuk LNG itu masih kita ekspor. Kita masih punya banyak gas. Cuman permasalahannya infrastrukturnya, karena kita kan ada 17.000 pulau ya, itu mahal infrastruktur gas itu. Nah, sehingga sekarang alhamdulillah pemerintah sudah mulai membiayai ya untuk pembangunan jaringan transmisi pipa dari Cirebon ke Semarang. Tahap pertama sudah selesai. Nah, juga jaringan gas bumi ke rumah tangga ya, sekarang juga masih digiatkan lagi, itu juga banyak sekali dibiayai oleh APBN. Jadi baik infrastruktur gas, infrastruktur ketenaga listrikan, infrastruktur EBT itu kita bangun perlahan-perlahan, bantuan dari APBN, dari BUMN, dari swasta, BUMD, juga dari pihak asing ya. Nah, di samping itu kita terus juga membangun infrastruktur ataupun pembangkit listrik, tenaga surya. Kita juga mengembangkan untuk mengurangi impor tadi ya, bensin, kita kendaraan listrik gitu ya. Nah, itu secara bersama-sama paralel kita jalankan. Nah, mudah-mudahan ini bisa baik berupa kebijakan, subsidi dan sebagainya, regulasi kita siapkan. Mudah-mudahan ini juga internasional juga sudah komit ya membiayai waktu kita G20 di Bali, 20 bilion US dollar kan. Itu juga sedang kita siapkan bagaimana dana itu bisa masuk ke kita untuk proyek-proyek yang strategis, terutama EBT. Itu kira-kira beberapa strategi ya. Strategi ya, Pak. Kita juga punya roadmap tuh. Udah kita siapkan juga secara bertahap 5 tahunan sekali kita evaluasi gitu ya, seperti misalnya jumlah kendaraan listrik, jumlah kendaraan gas, kompor gas ya kan. Terus juga jaringan gas bumi, kemudian kendaraan listrik, apalagi tuh B30, kemudian biofuel ya. Kita sedang membangun pabrik katalis merah putih kerjasama antara Pertamina dan ITB dengan pupuk gitu, untuk membangun katalis yang bisa memproduksi nanti 100% BBM dari minyak sawit. Karena produksi minyak sawit kita alhamdulillah sekarang itu sudah melebihi produksi minyak bumi kita. Sawit kita tuh produksinya 800.000 barel per hari sekarang. Sementara produksi minyak bumi kita cuma 600-an. Jadi sudah melewati gitu. Sudah lebih 200.000. Ya, itu 800.000 itu cukup untuk minyak goreng, untuk makanan yang lain, untuk kosmetik, dan lo sebelinya nanti untuk energi gitu ya. Nah, kita punya dari dalam negeri sendiri, kita tidak impor kan gitu.
Baik Pak, wah Ya. sahabat energi sudah tahu ya strateginya begitu banyak dan sudah dipersiapkan dengan matang oleh pemerintah. Nah selanjutnya nih Pak Sekjen, salah satu strateginya juga ramai-ramai ini diperbincangkan hilirisasi mineral Ya. dan batu bara. Ya. Nah, menurut Bapak Sekjen bagaimana Pak? Ya, ini juga salah satu cara, tidak mudah, perlu biaya, perlu kebijakan, perlu keberanian. Sebagai contoh misalnya ya, hilirisasi mineral. Ya kan kita selama ini banyak kita ekspor dalam bentuk core gitu ya. Nah sekarang kita paksakan, kita buat regulasinya, kita awasi, kita kontrol itu untuk membangun smelter di kita. Karena nanti nilai tambahnya juga akan semakin besar, menciptakan lapangan kerja. Juga apalagi sekarang kita lagi dunia, tidak hanya kita ya, menggencarkan namanya kendaraan listrik. Nah, itu kan perlu baterai. Nah baterai ini memerlukan bahan baku tadi, hilirisasi mineral seperti nikel dan sebagainya. Itu dari pertambangan. Nah di samping akan menciptakan lapangan kerja, nilai tambahnya juga besar, juga akan menjawab solusi bahwa kendaraan listrik itu yang mahal adalah baterai. Nah nanti kalau ini sudah terbangun, pabrik baterai juga sedang kita bangun di Kerawang ya, insya Allah akhir tahun ini selesai, bahan bakunya dari kita, pabriknya di kita, maka nanti kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri, terutama untuk baterainya ya, untuk kendaraan listrik. Nah sedangkan untuk batu bara, karena kita import LPG terlalu banyak sekali, udah hampir 80% kita import LPG, kita nggak punya pilihan, berapapun harga LPG kita import. Dan pemerintah juga udah mulai keberatan mensubsidi LPG 3 kg, maka kita harus mencari substitusinya. Salah satunya adalah di metal ether DME. Nah itu bisa diproduksi dari batu bara. Kita hilirisasi batu bara. Karena ini apa namanya, batu bara juga fosil gitu, yang kalau kita langsung bakar emisinya besar, maka kita olah dulu menjadi cair, menjadi DME. Nah ganda kan, pertama kita mengurangi emisi, yang kedua juga menggantikan LPG, juga dari dalam negeri sendiri, mengurangi impor. Ya, di samping itu batu bara itu dihilirisasi itu tidak hanya menjadi batu bara cair untuk DME, tetapi juga bisa untuk syngas ya, sintetis gas. Nah gas ini bisa juga untuk pupuk, untuk petrokimia, untuk untuk bikin metanol, untuk bangun amoniak yang kita perlukan. Kita masih impor banyak amoniak dan metanol ya. Nah itu juga bisa dijadikan metanol nanti bahan bakar cair dari EBT gitu. Jadi manfaatnya banyak sekali hilirisasi. Menciptakan lapangan kerja, bahan bakunya dari kita sendiri, akhirnya nanti mengurangi impor, subsidi berkurang dan sebagainya. Gitu Pak. Berarti hilirisasi mineral dan batu bara ini sangat berpengaruh juga ya sangat Pak? berpengaruh, terhadap sangat kita berperan. mencapai Iya, net zero iya. emission. Tapi tidak mudah, perlu keseriusan ya Pak, iya. dan juga pendanaan tadi Iya, ya Pak. benar sekali. Baik. Baik sahabat energi, itulah tadi bincang-bincang kita yang santai dan hangat. Namun sebelum kita mengakhirinya nih Pak, ada games Pak. Iya, karena ini juga masukan dari sahabat energi semua. Katanya ayo dong, Den kasih game sama narasumber. Oke kalau gitu. Gamesnya adalah kepanjangan dari apakah aku. Nah. Gini Pak Joksis dan sahabat energi semua, nanti Mercy akan memberikan atau menyatakan salah satu kepanjangan Pak, singkatan, mohon maaf. Misalnya Mercy mengatakan BBM, nah nanti silakan Bapak Joksis menjawab kepanjangannya. Gitu Pak. BBM apa nih sahabat energi semua? Bahan bakar minyak. Oke. Kita mulai ya Pak ya. Baik. Sahabat energi semua bisa menjawab juga ya, dimanapun berada. Baik, yang pertama Pak, Ruen. Ruen itu kalau tidak salah ya, apa tuh Pak? R-nya adalah rencana, U-nya adalah umum, E-nya adalah energi, N-nya adalah nasional. Nasional, rencana umum energi nasional. Betul Bapak. Baik, yang awal-awal mudah dulu ya sahabat energi. Baik, selanjutnya ya Pak, CPE. CPE itu C-nya C ya. Iya Pak. C itu adalah cadangan. Cadangan. Kemudian P adalah penyangga. E adalah energi. Energi, betul Pak. Cadangan, penyangga, energi. CPE ya. Wah, terlalu gampang katanya sahabat energi. Oke Bapak.
Selanjutnya ya Pak, SPKLU. Wah, ini udah mulai susah nih. Apa Coba ya Pak? tebak-tebak aja ya. Iya, Pak. SPKLU. S-nya kalau nggak salah stasiun, Stasiun, P-nya adalah pengisian, pengisian, K-nya adalah stasiun pengisian kendaraan, mantap Pak. L-nya ada L-nya listrik, listrik. U-nya adalah umum. Wih, mantap. Cek benden nih sahabat energi. SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Selanjutnya ya Pak, Ya. KBLBB. Wah, ini langsung. Kalau KBLBB Pak. K nya, Pak. itu kendaraan, B-nya Pak. BB-nya berbahan bakar, Hmm. apa tadi KB, KBL, L Pak. L-nya listrik, Listrik. B B baterai. Baterai. Dadah. Oh, salah ya? Oh, salah. KBLBB, Bapak Joksis dan sahabat energi semua, kendaraan bermotor. Oh, bermotor. Iya, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Waduh, salah. Iya. Sahabat energi ada yang bener nggak? Oh ya, oke ya. Baik, selanjutnya ya Pak. Ya. CCS. CCS, ini gampang nih. C-nya karbon, Karbon, capture, capture. storage. Iya, betul. Betul Pak. Selanjutnya ya Pak Joksis. LNG. LNG. Pak. LNG, ini juga gampang kalau itu. Iya, mantap. L-nya liquid, Oke. N-nya natural, Natural Pak. G-nya gas. Gas, beri tepuk tangan, sahabat energi. Baik Pak, 3 lagi Pak. Boleh. Oke, tadi udah salah satu ya, sahabat energi. Selanjutnya ya Pak, DME. Wah, tadi udah disebutin ya sama Bapak. Iya, DME itu ada 2 sih sebetulnya. Oh, gitu. Tapi mungkin ini yang dimaksud adalah di metal ether. Iya, ya. betul Pak. Ya Dan satu udah. lagi apa Pak namanya sebenarnya? Satu lagi itu waktu saya Dirjen Migas ada Direktorat Hulu Migas DME. baru nih sahabat Hanya energi baru tahu eksplorasi. nih. Oke Bapak. Yang kedua terakhir ya Pak, COP28. COP. Iya, Wah, COP28. Kepanjangannya apa tuh Pak? COP apa? Iya. COP. lagi ngetren banget nih Pak. Iya. COP. Lupa saya itu. COP ya Pak. C-nya Iya. apa Pak? C-nya apa sih nggak tahu. Iya. Lupa. Conference. 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 O-nya Of. Of. P-nya parties. parties. Oh, Iya, iya. Conference of Parties 28. 28. Wah, salah 2. Iya, salah dua. Yang terakhir ya Pak. Nah, ini Ya. agak panjang nih sahabat energi. Nah. Coba ya, Bapak Sekjen nih. MMSCFD. Oh. Wah, ternyata gampang nih kayak kata Bapak. Bas apa namanya? Mercy Pak. Mercy. M-nya itu yang jelas bukan Mercy ya. Iya. Bukan Pak. MM-nya MMSCFD. Iya, betul Pak. S-nya dulu ya. Oh iya boleh S-nya Pak. dulu itu S-nya adalah standar. Standar. MMS F C C MMS SC C. standar kubik. kubik, iya Pak. F MMS C. standar kubik. kubik Terus F F feet. feet Terus D Pak. D-nya D. D. Nah, MM-nya nih Pak apa depannya? Nah, MM bukan Mercy, bukan mobil kan? bukan mobil Mercy ya Pak MM. Nah iya nih M-nya itu ada 2 sih sebetulnya. Kalau singkatan dari juta atau million itu kan M juga. Iya, M juga Pak. Terus kalau M-nya satunya lagi apa ya kira-kira ya? MM ya? MM Iya. apa tuh? Oke. Tetep Pak, million. Million. Iya, gabung, Oh, iya. satunya lagi apa? Nggak ada Pak, million aja udah. Oh, million. Jadi Bapak Joksis dan sahabat energi semua, MMSCFD
million standar kubik feet per day. Iya. Baik Bapak, games kita sudah 10 pertanyaan ya Oke, Pak. salah 2 ya? Salah 2, masih 8. Iya, tepuk tangan semua. Yeay. Baik sahabat energi semua, sebelum kita mengakhiri bincang santai energi kita yang seru banget kali ini, perkenankan Pak supaya Bapak memberikan penjelasan harapan Bapak kepada energi di Indonesia itu seperti apa Pak? Silakan. Ya rekan-rekan sekalian, terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Ada 2 tadi yang salah, coba sekjenden aja masih 2 salah ya. Iya, enggak kayaknya pura-pura dari sahabat energi. Kami berharap semua kaum muda generasi Z ya, Pak. itu sudah mulai memahami kenapa kita sepakat ya dengan internasional untuk menuju net zero emisi, karena rakyat makin banyak, lingkungan juga makin kotor. Nah, ke depan anak cucu kita itu perlu lingkungan yang sehat begitu ya. Kenapa kita tidak mulai menggunakan atau mempercepat menggunakan energi bersih agar kehidupan kita, anak cucu kita itu semakin baik ya, kesehatan semakin baik. Sekarang ini bayangkan waktu Covid saja itu sudah banyak sekali jutaan orang meninggal begitu ya, semua kewalahan begitu. Nah, bayangkan kalau lingkungan yang kotor, kita keluar aja nafas juga mungkin nanti akan susah, banyak racun dan sebagainya. Nah, kalau lingkungan kita bersih, mudah-mudahan penyakit juga makin berkurang, kita hidup sehat, sejahtera, tentram, menikmati pendidikan yang baik gitu ya, kesehatan yang baik, sehingga kita akan hidup nyaman, sejahtera di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Joksis, Bapak Sekjenden, terima kasih Bapak atas kehadiran Bapak. Waktunya sudah berkenan untuk bincang santai energi kepada sahabat energi semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sahabat energi, jangan lupa follow media sosial Dewan Energi Nasional di Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter. Sampai jumpa di 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.